Baik, anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar komputer, ya. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Kita akan mempelajari yang namanya adalah perangkat penyimpanan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Tentang perangkat input, perangkat output, perangkat proses. Nah, sekarang penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan itu apa ya, apa, dan mungkin kalian juga sudah mempergunakannya di hari-hari kalian, tapi mungkin kalian tidak tahu namanya. Nah, baik, perangkat penyimpanan itu adalah perangkat keras yang untuk menyimpan data. Jadi kalau kamu di handphone kamu, di laptop kamu, di komputer kamu, ada sebuah perangkat yang tugasnya adalah menyimpan data, video, foto, aplikasi, kemudian PowerPoint, mau itu tugas dan lain-lain, semuanya akan ada tempat untuk menyimpannya. Nah, tempat menyimpan ini diukur dengan, mungkin kalian sudah tahu, megabyte, gigabyte, terabyte. Mungkin kalian pernah, kalau di handphone kalian paling sering berapa memori saya habis mulu nih, kata Gilbert. Duh, takut memori saya habis karena memori saya banyak ada gamenya. Gamenya memorinya besar-besar, ada 3 GB, 2 GB. Nah, sehingga menyebabkan memori di dalam handphone kalian atau di dalam laptop kalian atau dalam komputer kalian itu akan habis lama-lama. Nah, biasanya karena kalian terlalu banyak menyimpan foto, video, ya, aplikasi terlalu banyak. Nah, karena setiap aplikasi itu juga mempunyai punya data, ya, mempunyai data yang harus disimpan, ya. Nah, ini. Nah, perangkat penyimpanan nanti kalian akan belajar dua, ya, ada internal, ada eksternal. Internal itu adalah di dalam, eksternal itu adanya di luar, ya. Internal dan eksternal. Nah, kalau yang internal kita lihat, kenapa disebut dengan internal? Karena dia adanya di dalam CPU, di dalam komputer, di dalam laptop, di dalam handphone kalian itu sudah ada tertanam, tersimpan, terkoneksi, ya. Pada saat kalian beli handphone, beli laptop, beli komputer, udah ada di dalamnya. Nah, ini apa saja? Yang pertama disebut dengan RAM, ya. Nah, ini bentuk RAM-nya, ya, ini RAM. Kemudian ada hard disk internal. Nah, ini bentuknya. Kemudian ada SSD atau solid state drive, ya. Ini bentuknya. Nah, apa perbedaan hard disk dengan SSD? Kalau SSD ini nanti adalah kecepatan lebih tinggi daripada hard disk, dan dia tempatnya lebih kecil, ya. Kalau hard disk itu kayak baterai ya, Sir? Secara fisik iya, tapi tugas baterai kan menyimpan daya, ya, menyimpan penyimpan listrik. Kalau hard disk dia menyimpan data, ya, menyimpan semua informasi, menyimpan semua video, foto, ya, tulisan segala macam, semuanya, aplikasi, semua nyimpannya adanya di hard disk ini atau ini yang terbaru sekarang, ini yang kecepatan lebih tinggi daripada hard disk. Nah, ini ada juga RAM. Nah, jadi menyimpan data semua di sini atau di sini, gitu. Memang bentuknya hampir mirip kayak batu baterai, tapi bukan, fungsinya tidak sama, ya. Nah, ini ada di dalam komputer, di dalam CPU, di dalam laptop, di dalam ini khususnya laptop ya, komputer. Kalau di handphone kalian ada, tapi bentuknya bukan segede gini, ya. Ini kalau segede gini, handphone kalian segede apa, ya, gitu. Ada lagi kalau buat handphone, tapi dia lebih kecil. Tapi fungsinya sampai sama, ada hard disknya, ya. Kalau di handphone itu ada.
Nah, kemudian ada yang eksternal. Nah, ini eksternal adanya di luar. Tujuannya adalah memperluas kapasitas. Jadi kalau kalian misalnya, tuh laptop saya udah lemot nih, memorinya udah banyak. Nah, maka biasanya kita memerlukan tempat penyimpanan lainnya di luar laptop atau di luar komputer untuk kita bisa memperbanyak. Misalnya pengen disimpan ya lebih banyak. Karena biasa kalau kalian misalnya kalian punya kalau kalian handphone biasanya udah habis nih memorinya. Kalian suka nyimpen di mana? Di memory card kan. Nanti memory card-nya kalau habis lagi ganti lagi memory card-nya. Jadi kalian tetap punya data yang lama-lama tersimpan di luar handphone kalian. Nah, ini sama prinsipnya seperti di dalam komputer. Ya, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian mudah pemindahannya. Nah ini adalah macam-macamnya. Ada flash disk. Ini contohnya. Ini zaman yang sekarang ini digunakan masih sangat digunakan, masih banyak. Ya, mungkin kalian juga punya. Nanti juga mungkin kalau kalian nanti udah sekolah offline, kalau ada tugas dari gurunya, ya suruh ngeprint, suruh apa, mungkin akan banyak menggunakan ini. Kemudian memory card. Nih memory card mungkin kalian sekarang udah gunakan ya di handphone kalian. Dari 16 giga, dari 2 giga udah 2 giga udah nggak ada. 4 giga, 4 giga, 8 giga, 16 giga, 32 giga, 64 giga, 128 giga, 512 giga, 256 giga, 1 terabyte. Ya. Nah, itu ada juga, tapi biasanya cuma sampai 128 biasanya ya, khusus biasanya memory card ini. Nah, ini CD dan DVD ini sekarang sih sudah tidak terlalu banyak digunakan ya. Sekarang jarang laptop mempergunakan ini. Ya, jarang sekarang laptop semuanya tipis-tipis ya. Jadi karena udah nggak mempergunakan DVD. Ya, ini kalau kalian dulu pernah kenal pada zaman ibu kalian atau orang tua kalian atau kakak kalian dulu menyimpan ini, kalau zaman dulu menyimpan data ada di sini. Jadi bertumpuk-tumpuk ya sampai setumpuk isinya paling cuma 1 giga ya 500 MB datanya. Nanti dimasukin ke laptop baru bisa digunakan. Sekarang udah nggak dipakai ya. Udah zaman udah berubah ya. Nah, ini apa lagi? Nih. Floppy disk. Ini zaman saya nih, Nak. Zaman saya tahun 80 90-an dah. Sekarang udah nggak ada. Ya, sekarang udah nggak digunain nih. Mana nih? Ya, ini udah nggak nih, kayak gini bentuknya. Maaf ya, Sir. Tadi keluar soalnya paketnya habis. Oh iya, nggak apa-apa. Aduh, saya nggak enak hati paketnya habis. Maaf ya, Sir, sekali lagi. Iya, nggak apa-apa. Saya maafin. Emang udah lebaran ya? Terima kasih. Oke, ini floppy disk. Ini adalah zaman saya dulu. Ya, nyimpen data dulu di sini. Dulu kalau kita mau, zaman saya nih ya, tua bener kayaknya saya. Ya, zaman saya ini dulu nyimpen data di sini. Tapi sekarang udah nggak ada ya, udah nggak dipakai. Ini zaman 90, 2000 awal ya. Lalu pindah ke sini, ke CD. Ya, DVD tahun 2000 sampai 2010 masih ada dah. Lalu pindah ke sini sama ke sini, memori dengan ke flash disk. Ya, sampai sekarang masih digunakan. Sekarang udah beda lagi. Sekarang mindahin data atau nyimpen data pakainya apa? Nanti pakai aplikasi atau namanya Google Drive ya. Jadi nyimpen data di Google Drive gitu. Nah, beda. Dia bentuknya aplikasi, jadi apa? Jadi dia sistem, jadi dia tidak bisa dibawa kemana-mana, tapi dia terhubung dengan internet karena zaman sekarang adalah zaman internet. Jadi selama di internet, data kita akan aman di email kita ya, adanya di dalam email menggunakan akun email kita. Tapi ini adalah yang hardware-nya ya, atau perangkat kerasnya yang digunakan untuk menyimpan ya. Nah, gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang perangkat penyimpanan eksternal dengan internal? Udah.
Ya, Sir, kalau yang buat nyimpan foto itu apa namanya, Sir? Yang dulu, Sir? nyimpan foto semuanya bisa nyimpan foto. Enggak, Sir, yang kayak yang kamera gitu, Sir, tapi masih pakai roll gitu, Sir. Oh, itu buat di kamera, nak. Beda ini kalau ini kan buat handphone, buat ini kan buat di laptop ya, buat di komputer. Kalau yang apa namanya, kalau yang buat di kamera itu roll film. Ya, roll film. Dia itu nanti tinggal dicuci. Kalau dulu ada cuci film namanya ya. Jadi kalau sekarang udah nggak ada. Semua sekarang kamera juga sudah menggunakan sudah canggih, sudah menggunakan langsung bisa cetak gitu. Fotonya bentuknya langsung bisa cetak, dimanapun cetaknya bisa. Gitu. Kalau dulu enggak ya, harus gitu dulu. Apa? Ya. Cuci film tuh filmnya dicuci. Ya, dicuci. Gimana cara nyucinya, Sir? Pakai Dicuci sabun. pakai sabun. Bukan. Aduh, makanya ini zaman kalian cucinya tuh pakai cairan khusus, pakai kayak airan khusus. Jadi dia itu bisa memproyeksikan warna gitu. Warnanya sebenarnya sih warnanya kalau rollnya itu warnanya coklat-coklat gitu. Kemudian dicuci dengan cairan, nanti bisa mengeluarkan warna. Jadi bentuknya foto. Dan Begitu ya, Sir? ya, dan itu mungkin nggak tahan lama. Zaman saya dulu itu, zaman saya masih SMP, SMA lah ya, dulu fotonya seperti itu. Oh, sekarang kan tidak gitu. Sekarang kalian bisa foto di mana saja, bisa ngeprint di mana saja, nggak pakai kertas foto, kertas biasa juga bisa. Kalau dulu harus pakai kertas foto kalau dulu. Gitu. Jadi zaman udah banyak berubah, nak. Zaman kalian nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin udah nggak ada lagi nih memori, flash disk, CD udah jarang banget dah, udah jarang banget handphone laptop yang menggunakan CD ya. Sekarang udah flash disk, memori. Nah, gitu. Ini atau kalau yang internalnya, ini sekarang udah ini dulu hard disk sekarang berubah ke SSD namanya. Ini lebih cepat kecepatannya. Jadi sekarang karena perkembangan teknologi semakin canggih, komputer juga semakin canggih, maka kecepatan menjadi nomor satu yang diutamakan. Jadi entah berubah semua, apalagi kalian nanti. Ya, semakin lama semakin tipis tuh laptop. Gitu. Tapi kemampuannya semakin bagus. Gitu. Ada lagi yang mau tanya, nak, tentang Saya, Sir. ya, silakan. Sir, Ya. itu floppy disk cara nyimpen filenya gimana? Oh, kalau nyimpen file tuh jadi kalau tunggu saya zaman dulu nih ya. Pokoknya kalau zaman dulu itu nih saya share screen dah. Apa namanya? Jadi di dalam komputer itu ada kayak buat CD, cuman bentuknya kotak, kemudian sama seperti itu masukin floppy disknya, nanti kita simpan data, keluarin lagi, simpan. Jadi secara prinsip sih sama ya, secara prinsip sama dengan CD atau DVD, cuma bedanya kotak doang isinya, bentuk doang isinya. Tunggu nih, saya ada nggak ya? Saya cari nih ya, YouTube. Sekarang enak ya, zaman sekarang itu kalian tuh bisa pakai YouTube. Ya, YouTube itu menyimpan semua video yang kalian bisa perlukan untuk belajar juga bisa. Ini juga bisa. Nih saya cari floppy disk. Nih. Oh ya, nih saya share screen dulu. Ini siapa yang di depan lucu? Nah, ini zaman dulu ya, nak. Ini zaman dulu kayak gini. Foto.
I already had a hard disk, and so Mana nih? Nah ini floppy disk ya, bentuknya kotak kayak gini nih. Kotak ya. The magnetic material is very similar to Kemudian the dia dimasukkan ke I play sini. music. Nih, It accomplishes ini this by using the adalah, stepper motor for the zaman head dulu to nih. vibrate it back and forth. Ya, zaman dulu. But the more interesting part is that you can now unplug the drive from ini the zaman computer dulu and banget. it will Saya ubah cari yang paling jadi dia tugas sama magnetic. So Commodore Disk Format did not use the last 5 tracks in the disk due to some quality problems. Oh, now they actually sold products specifically designed to do this, but I would usually ini udah nggak dipakai, sekarang udah jarang sekali yang pakai ini. Udah nggak ada my malahan. guess is that they probably did it to Ya, reduce ada cost alatnya. because it was no longer necessary to put a drive controller inside the computer, and many of the computer users were actually happy not even owning a disk drive and just using a tape drive Kalian bisa instead. lihat basically with an Atari or nih, Commodore, the computer gini. doesn't even really know where the Ya, information is atau coming juga from. ada di dalam It just komputernya. sends a Sekarang request saya out the nggak- serial udah port lama and says, jarang lihat I'm komputer looking yang for file dipakai, udah XYZ, nggak ada. and the drive will Ini check the Pentium disk and see if berapa it can kali? find Pentium berapa kali sekarang udah nggak ada sih. Sir, Ya, kalau floppy disk itu mm-mm. yang kayak zaman dulu mau dengerin lagu di audio terus masukin itu dulu ya sir ya. Ya, betul bisa Masih. juga. Zaman dulu betul bisa. Zaman dulu kayak begitu. CD. Kalau dulu mungkin zaman kamu CD, floppy disk. Pokoknya CD sama floppy disk bedanya kalau floppy disk bentuknya kotak. Kalau CD Kalau di bentuknya CD bulat. lingkaran. Iya, itu dia. Kalau DVD saya lingkaran. nyebutnya kaset sir. Ya, DVD itu kaset, betul kaset DVD. Bentuknya seperti itu. Kalau zaman dulu juga kalau mau nyimpen lagu lewat kaset itu hampir sama. Tapi ini buat di komputer ya, di komputer namanya floppy disk. Oh, Oke, saya kira itu yang bisa hari ini saya jelasin secara singkat tentang media penyimpanan. Ada mau tanya lagi, Nak? Tidak, Ada tugas ya, Sir? Pertanyaan yang sangat bagus Iya, itu sekali pertanyaan. itu. Pertanyaan sangat bagus sekali dan pasti saya selalu kasih. Saya kasih nanti sedikit saja tapi tidak banyak. Paling cuman 5 soal atau 3 soal tentang pembelajaran kita pada hari ini. oke sir. Ya, Oke sir. saya kira cukup ya sampai sini biar nggak terlalu banyak juga. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat WhatsApp ya. Oh Oke. iya. Oke, tunggu bentar. Aduh. Mana nih? Kok ini saya nggak ada kursor saya? Wah, kursor saya ternyata bermasalah. Tunggu saya scan dulu. Nanti kalau